Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Mandala Wardana, kelas 12 TKJ 2, sekolah di SMK Cengkareng 2. Saya ingin membuat tugas video PPKN tentang adanya kasus korupsi yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam pemirsa, teman-teman yang sedang menonton di rumah. Kali ini saya akan membahas pembahasan tentang kasus korupsi yang melanda berada di Indonesia. Kasus pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau pihak tertentu dengan cara yang melanggar hukum. Bentuknya sangat beragam, mulai dari penyuapan, pemerasan, manipulasi anggaran, sampai penyalahgunaan aset negara. Ciri-ciri umum korupsi. Pertama, mengandung konflik of interest, benturan kepentingan. Yang kedua, ada penyalahgunaan kewenangan. Yang ketiga, ada keuntungan pribadi atau kelompok yang tidak sah. Yang keempat, merugikan negara atau masyarakat. Dan ada juga penyebab korupsi. Para peneliti umumnya membagi penyebab korupsi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama, faktor individu, karena keserakahan, gaya hidup konsumtif, moralitas yang lemah, dan tekanan ekonomi. Yang kedua, ada faktor struktural dan institusional. Ada pengawasan internal yang lemah, sistem rekrutmen tidak transparan, mekanisme akuntabilitas rendah, proses birokrasi terlalu panjang dan rumit. Dan ada faktor sosial dan budaya. Adanya budaya toleransi terhadap uang pelicin, relasi patron klien dalam politik, anggapan bahwa korupsi adalah kewajaran. Dan ada juga bentuk korupsi. Korupsi tidak hanya berupa suap, terdapat berbagai bentuk lain. Ada penyuapan. Penyuapan adalah memberikan sesuatu untuk memengaruhi keputusan pejabat. Yang kedua, ada penggelapan. Penggelapan adalah pengambilan aset atau uang yang diamanahkan kepadanya. Yang ketiga, ada gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian hadiah yang berpotensi memengaruhi keputusan birokrasi. Yang keempat, ada kolusi. Kolusi adalah kerjasama jahat antara pejabat dan pihak luar untuk memanipulasi proses tertentu. Nah, yang kelima, nepotisme, memberikan jabatan atau proyek kepada keluarga atau kerabat tanpa proses terbuka. Yang terakhir ada markup anggaran, menggelembungkan nilai proyek untuk memperoleh keuntungan ilegal. Dan ada juga beberapa dampak korupsi. Dampak korupsi meluas dan jangka panjang, yaitu berbagai antara lain dampak ekonomi. Dampak ekonomi dapat mengurangi kualitas pembangunan, jalan, sekolah, jembatan jadi tidak layak, menaikkan biaya operasional perusahaan, menurunkan minat investor. Dan ada juga dampak politik. Dampak politik akan memengaruhi
menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Demokrasi melemah karena keputusan politik tidak objektif. Dan ada pun dampak sosial. Dampak sosial akan berakibatkan ketidakadilan sosial meningkat, kesejahteraan masyarakat menurun, ketimpangan ekonomi melebar. Contoh pola umum dalam kasus korupsi. Meskipun tidak membahas kasus yang sedang berlangsung, ada pula umum yang sering ditemukan. 1. Penyalahgunaan anggaran proyek publik. Misalnya, proyek pembangunan dikorupsi melalui markup atau proyek aktif. Yang kedua, ada suap dalam perizinan atau pengadaan barang atau jasa. Perusahaan menyuap pejabat agar memenangkan tender atau memperoleh izin. Korupsi dalam politik, political corruption. Yang tiga, melibatkan aliran uang untuk mahar politik dan penandaan kampanye ilegal. Yang keempat, ada korupsi birokrasi sehari-hari, seperti pungutan liar dalam layanan publik. Dan ada juga beberapa faktor yang memperberat atau memperluas jangkauan korupsi. Yang pertama, ada lemahnya penegakan hukum. Yang kedua, minimnya transparansi anggaran. Yang ketiga, sistem digitalis belum optimal. Nah, yang terakhir, budaya organisasi yang tidak menoleransi whistleblower. Dan ada strategi pencegahan untuk mencegah berbagai macam kasus korupsi. Berbagai negara mengambil langkah-langkah berikut untuk menekan korupsi. Yang pertama, ada reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi untuk menyederhanakan prosedur agar tidak ada celah pungli dan membuat sistem rekrutmen berbasis merit. Dan ada juga transparansi digital. Transparansi digital untuk e-government, pengadaan barang atau jasa online, sistem pelaporan gratifikasi digital. Nah, terus ada penguatan penegakan hukum. Itu ada 3. Yang pertama, lembaga anti korupsi independen. Yang kedua, peradilan kasus korupsi, perlindungan saksi dan whistleblower. Dan ada juga pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi adalah untuk kurikulum sekolah, pelatihan etika bagi pejabat publik, kampanye publik secara berkelanjutan. Tantangan dalam pemberantasan korupsi adalah: yang pertama, resistensi dari kelompok yang diuntungkan. Yang kedua, korupsi yang bersifat sistematik, semua yang melakukannya. Yang ketiga, ketergantungan politik terhadap penandaan non-transparan. Dan keempat, ancaman atau intimidasi terhadap penyidik atau saksi. Permisi Pak, boleh minta waktunya sebentar? Ya, Saya ingin mewawancarai Bapak tentang terjadi kasusnya korupsi yang ada di Indonesia. contohnya Kalau boleh tahu, nama Bapak siapa? Abdul Aziz. Oke, saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan tentang kasus korupsi. Yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang
kasus korupsi yang sedang terjadi di Indonesia? Kasus korupsi di Indonesia masih menjadi masalah serius yang mempengaruhi berbagai sektor seperti pemerintahan, bisnis, dan masyarakat. Beberapa contoh kasus korupsi besar yang terjadi di Indonesia antara lain kasus korupsi Pertamina, kasus korupsi Timah, dan kasus korupsi Bank Indonesia. Oke, yang kedua, bagaimana Anda menilai dampak kasus korupsi terhadap perekonomian dan masyarakat? Kasus korupsi memiliki dampak yang sangat besar terhadap perekonomian dan masyarakat. Korupsi dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menghambat pembangunan ekonomi. Dan ada lagi, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kasus korupsi di masa depan? Untuk mencegah kasus korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dari penindakan yang lebih efektif. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat lembaga anti korupsi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Dan bagaimana Anda melihat peran pemerintah dan dalam menangani kasus korupsi tersebut? Pemerintah memiliki peran penting dalam menangani kasus korupsi. Mereka harus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan, serta memastikan bahwa lembaga anti korupsi memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan tugasnya. Dan satu lagi, dan ini yang terakhir, apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk membantu atau mencegah kasus korupsi? Masyarakat dapat membantu mencegah kasus korupsi dengan meningkatkan kesadaran tentang bahaya korupsi, melaporkan kasus korupsi kepada pihak berwenang, dan mendukung upaya pencegahan dan penindakan korupsi. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seorang kepala desa di Jember, Jawa Timur ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang merugikan keuangan negara. Dugaan tindak korupsi terjadi pada tahun 2023 dengan kerugian negara mencapai 480 juta rupiah. Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan yang menjaring oknum pejabat di Kota Bengkulu. Oke, Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Miss Eni, biasa dipanggil Miss Eni. Biasa dipanggil Miss Eni. Yang Ibu tahu tentang korupsi itu seperti apa sih? Bahasa sederhananya, sebenarnya korupsi itu singkat ya, mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain. Terus yang Ibu tahu lagi, penyebab terjadinya atau orang yang melakukan korupsi itu seperti apa sih, Bu? There's so many kind of a thing kenapa orang itu bisa melakukan korupsi. One of them is peluang, kesempatan. Kalau ada kesempatan, orang itu bisa saja melakukan apapun, bukan hanya korupsi. Korupsi itu salah satu peristiwa atau kejadian aja yang mendasari kesempatan itu. Jadi misalnya nih, ketika kamu memiliki banyak kesempatan, terus kamu dilandasi dengan iman yang kurang, apapun bisa kamu lakukan. Salah satunya itu korupsi. Oke, Bu, terus korupsi itu sendiri apakah hanya berupa uang atau ada tingkat korupsi yang lainnya, Ibu? Oh, banyak sekali bentuk dari korupsi. Itu misalnya dalam bentukan materi. Materi itu bisa berupa uang, finansial, dan segala macam jenis lainnya itu. Yang kedua, kita bisa saja korupsi waktu. Korupsi waktu, korupsi tempat, any kind of that things. Jadi segala sesuatu yang mengambil hak orang lain yang tidak kita manfaatkan dengan sebagaimana mestinya. Oke, Ibu, terima kasih atas waktunya, Ibu. Well.
ingin bertanya kepada adik-adik sebentar ya. Saya minta waktunya sebentar. Ke adik siapa namanya? Florentika Ramadan. Fitratul. Saya ingin bertanya tentang korupsi ya. Apa saja sih yang kalian tahu tentang korupsi? Oke, seperti yang Tika ketahui, korupsi itu adalah penyalahgunaan wewenang yang diberikan oleh pejabat atau pemegang keuangan di atas kepentingan pribadinya sendiri tanpa mementingkan kepribadian orang lain atau kepentingan orang lain bersama. Oke. Pertanyaan kedua, apa saja sih penyebab terjadinya tindakan korupsi yang kalian tahu? Yang saya ketahui, penyebab terjadinya korupsi bisa jadi karena kurangnya iman dalam diri seseorang, adanya rasa tidak bertanggung jawab, dan juga ketidakpuasan terhadap apa yang dia lakukan, atau mungkin kurangnya ekonomi. Oke, satu lagi, siapa saja sih yang bisa dalam tindakan korupsi tersebut? Semua orang bisa terlibat dalam tindakan korupsi. Contoh kecilnya bendahara kelas atau contoh besarnya seperti pejabat. Ya, saya setuju dengan jawabannya Tika. Siapapun bisa melakukan korupsi, mulai dari hal kecil seperti pengurus kelas sampai dengan pejabat. Oke, terima kasih atas waktunya Tika dan Fitratul ya. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman. Kalau Pak boleh minta waktunya sebentar? Iya. Ya, ini dengan Bapak siapa? Dengan Pak Komang Wismaya. Oke, saya ingin bertanya, apa sih yang Bapak ketahui tentang korupsi? Korupsi kan adalah sebuah perbuatan yang merugikan keuangan negara, di mana pelaku-pelaku kebanyakan kan oknum-oknum pejabat negara kita, gitu. Terus pertanyaan keduanya, apa sih penyebab dari sebuah korupsi itu? Penyebab korupsi kalau menurut saya karena mental para pejabat yang bobrok, yang menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi. Contohnya pejabat yang sudah kaya, tapi karena keinginannya ingin kaya lagi, akhirnya mengkorupsi uang-uang negara. Terus pertanyaan terakhirnya, apa sih dampak dari sebuah korupsi itu sendiri? Korupsi kalau di dalam negara dampaknya sangat besar. Negara-negara bisa kolap, bisa hancur. Karena kan keuangan negara dipakai untuk kepentingan pribadi, sedangkan kalau uang APBN digunakan untuk kepentingan masyarakat, itu sangat bermanfaat. Tapi kalau dipakai untuk pribadi, ya siap-siap aja negara akan hancur. Terima kasih Pak atas waktunya. Halo Bang, selamat siang. Boleh minta waktunya sebentar? Dengan Abang siapa? Den. Saya ingin bertanya seputaran tentang korupsi. Nah, yang Abang tahu, apa sih itu korupsi? Korupsi ini adalah salah satu tindak kejahatan yang tidak pernah kelihatan di mata masyarakat, tapi kelihatan di mata kepemerintahan. Permisi Kak, saya mau minta waktunya sebentar, boleh? Boleh. Jadi, atas nama siapa ya Kak? Nama saya Rukmiyati. Saya mau bertanya sekilas tentang korupsi. Jadi apa sih yang Kakak ketahui tentang korupsi itu? Menurut saya, korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan hak orang lain. Lalu bagaimana dengan faktor penyebab korupsi tersendiri? Penyebabnya menurut saya itu kurangnya kesadaran dan wawasan masyarakat akan konsekuensi dari korupsi tersebut. Lalu bagaimana menurut Kakak tuh cara pencegahan korupsi tersebut?
Menurut saya cara mencegahnya untuk meningkatkan pendidikan dan wawasan masyarakat tentang korupsi tersebut. Iya, terima kasih Kak. Sorotan berikutnya, Saudara, Harvey Moise divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanur. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Sekitar 8 tahun usai menjabat menteri di era Jokowi, Tom ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan penyidikan Kejagung sejak Oktober 2023. Oke, jadi berikut adalah beberapa pembahasan tentang kasus korupsi yang melanda terjadinya di Indonesia. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil adalah kasus korupsi dalam berbagai bentuk dan skalanya merupakan salah satu tantangan paling serius bagi tata kelola pemerintahan, pembangunan ekonomi, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung melalui penyalahgunaan anggaran, tetapi juga merusak fondasi moral, etika, dan integritas yang seharusnya menjadi landasan pelayanan publik. Ketika korupsi berlangsung secara sistematis atau melibatkan aktor-aktor penting dalam lembaga negara, dampaknya menjalar luas, mulai dari penurunan kualitas layanan publik, ketimpangan sosial yang meningkat, hingga melemahnya kapasitas negara dalam menjalankan fungsi-fungsi strategisnya. Pemberantasan korupsi bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan budaya, politik, dan kelembagaan. Banyak kasus korupsi menunjukkan bahwa tindakan tersebut seringkali terjadi karena adanya celah struktural, lemahnya sistem pengawasan, budaya permisif terhadap penyalahgunaan kekuasaan, dan rendahnya akuntabilitas. Di sisi lain, ketika lembaga penegak hukum menjalankan fungsinya secara independen dan transparan, banyak kasus besar berhasil diungkap, menunjukkan bahwa sistem peradilan masih memiliki potensi untuk memperbaiki diri dan menegakkan supremasi hukum. Namun demikian, upaya pemberantasan korupsi seringkali menghadapi tantangan besar, intervensi politik, minimnya perlindungan terhadap pelapor pelanggaran whistleblower, dan potensi kriminalisasi terhadap aparat penegak hukum merupakan hambatan yang dapat menghambat kemajuan. Fakta bahwa sebagian kasus korupsi berulang atau melibatkan individu maupun jaringan yang sama menunjukkan bahwa akar permasalahan belum sepenuhnya terselesaikan. Oleh karena itu, kasus-kasus korupsi memberikan pelajaran penting bahwa perbaikan harus bersifat menyeluruh. Reformasi birokrasi, transparansi anggaran, digitalisasi layanan publik, pendidikan anti korupsi, serta pemantauan yang kuat dari masyarakat sipil merupakan rangkaian langkah yang harus dilakukan secara konsisten. Pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan penindakannya
saja. Pencegahan perlu diperkuat agar tindakan koruptif tidak memiliki ruang untuk tumbuh. Pada akhirnya, korupsi adalah ancaman yang dapat melemahkan masa depan sebuah bangsa. Jika tidak dihadapi dengan tegas dan sistematis, setiap kasus yang terungkap seharusnya tidak hanya menjadi ajang penghukuman pelaku, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi kebijakan, memperkuat institusi, serta membangun budaya integritas di seluruh lapisan masyarakat. Hanya melalui komitmen bersama antara pemerintah, aparat penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat, upaya pemberantasan korupsi dapat menghasilkan perubahan yang berkelanjutan demi terciptanya pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan dipercayai oleh rakyat. Oke, mungkin cukup sekian dan itu saja yang saya bisa sampaikan. Yang terjadi adanya beberapa kasus di Indonesia. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.